Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita awali kegiatan pada pagi hari ini dengan membaca doa belajar. Siapa yang bertugas memimpin doa hari ini? Ya, Niki, masuk ke depan sini, Niki. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selanjutnya anak-anak, sesuai dengan kebiasaan kita, yakni kita hafal surat pendek terlebih dahulu. Hari ini jadwalnya adalah surat Al-Kautsar. Oke, mari kita hafalkan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Imam merasa sudah ada peningkatan dari anak-anak semua dari sebelumnya yang sedikit terbata-bata. Hari ini sudah lebih bagus. Selanjutnya kita akan menambah hafalan kita yang sebelumnya, yakni tentang doa harian, doa masuk ke kamar mandi. Kita hafalkan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Selanjutnya anak-anak, pada kesempatan pagi hari ini Pak Imam akan memeriksa kehadiran anak-anak terlebih dahulu. Aksyaina Apta Gandhi. Bagus. Selanjutnya Afin Nafiul Aqsa. Bagus. Selanjutnya Askariski Nurmandana. Bagus. Baik anak-anak, alhamdulillah pada pagi hari ini semua anak-anak berangkat dan tidak ada yang sakit. Semoga kalian ke depannya lebih semangat belajar lagi. Sekarang silakan semua anak-anak berdiri. Sebelum pembelajaran kita mulai, Pak Imam akan memeriksa kerapian diri kalian. Sekarang silakan dicek. Pak Imam ingin mengajak kalian untuk sholawatan terlebih dahulu. Sholawatannya sama dengan pertemuan sebelumnya, yakni ya subhanallah. Ini ya, nanti ada gerakannya. Masih ingat gerakannya? Oke. Biar lebih aktif, sekarang semuanya boleh berdiri. Kita lakukan sholawatan dengan gerakan. Sholawatannya ya lebih keras suaranya. Yuk, mulai. Subhanallah. Iman kepada kitab Allah. Masih ingatkah kalian dengan rukun iman? Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam. Sip. Saya rasa rukun iman itu sudah menjadi hal yang kalian sudah kuasai. Nah, hari ini kita akan fokus kepada iman kepada kitab Allah. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah kalian mengetahui kitab itu apa? Ya, Alvin, apa? Buku. Ya, buku. Boleh. Alvin mengatakan bahwa kitab itu buku.
Lagi, apa yang kalian ketahui tentang kitab Allah? Kitab apa yang sering kalian baca? Ya, Kalingga. Kitab apa yang sering Kalingga baca? Ya, betul, Al-Quran. Salah satu contoh kitab Allah adalah Al-Quran. Nah, pada kesempatan hari ini, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pelajaran hari ini. Baik, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini yang pertama adalah menjelaskan iman kepada kitab-kitab Allah dengan benar. Kemudian yang kedua yakni menyebutkan penerapan iman kepada kitab dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, Pak Imam pada pagi hari ini akan mengelompokkan kalian menjadi kelompok-kelompok. Ada yang laki-laki dan ada juga yang perempuan. Semuanya sama, tidak ada yang dibeda-bedakan. Oke, sebelum kita berkelompok, Pak Imam akan menyampaikan sebuah permasalahan terlebih dahulu. Ini dia permasalahannya. Oke. Ada seorang anak yang tidak menghormati Al-Quran, seperti meletakkannya sembarangan, kemudian jarang membacanya. Selain itu, beberapa teman di lingkungan rumah anak tersebut tidak tahu bahwa selain Al-Quran itu sebenarnya ada kitab-kitab lain yang juga diturunkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi-nabi yang terdahulu. Oke. Itu adalah permasalahan yang akan kita coba pecahkan pada hari ini. Kemudian Pak Imam ingin bertanya, apa yang kalian temukan pada permasalahan ini? Inti-inti permasalahannya apa? Apakah ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Ya, Gandhi, silahkan berdiri, disampaikan apa pertanyaannya? Kitab-kitab Allah selain Al-Quran. Oke, kitab-kitab Allah selain Al-Quran. Pertanyaan yang bagus, Gandhi. Oke, pertanyaan selanjutnya ada yang ingin bertanya? Oh iya, Azza, silakan berdiri menyampaikan pertanyaannya apa? Nabi-nabi yang menerima kitab Allah. Oke, bagus. Pertanyaannya sangat bagus. Nabi-nabi yang menerima kitab Allah. Ya, selain Gani dan juga Azza, adakah yang lagi ingin bertanya? Oke, kalian silakan berdiri disampaikan apa pertanyaannya? Fungsi Al-Quran sebagai kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, bagus. Fungsi Al-Quran sebagai kitab Allah. Yuk, adakah pertanyaan lain? Aska, silakan berdiri. Apa pertanyaan dari Aska? Bagaimana penerapan iman kepada Allah? Oke, bagus. Penerapan iman kepada kitab-kitab Allah. Oke, boleh duduk lagi Aska. Oke, tadi permasalahannya sudah Pak Imam sampaikan dan muncul beberapa pertanyaan dari anak-anak. Yang pertama, tadi Gadi bertanya kitab-kitab Allah. Azza bertanya nabi-nabi yang menerima kitab Allah. Nah, dua pertanyaan ini akan kita gabungkan karena kitab dan juga nabi yang menerima itu saling berkesinambungan. Jadi permasalahan yang akan coba kita pecahkan yang pertama adalah kitab-kitab Allah dan juga nabi yang menerima. Yang kedua, pertanyaan dari Kalingga, fungsi-fungsi dari kitab Allah. Dan yang keempat, pertanyaan dari Aska, yakni tentang penerapan iman kepada kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih pertanyaannya. Selanjutnya, Pak Imam akan membagi kalian ke dalam kelompok. Silahkan berbagi dengan teman kalian sesuai dengan keinginan kalian. Ingin berkelompok dengan siapa? Namun harus ada laki-laki dan harus ada perempuannya. Silakan semua mulai berkelompok. Sekarang silakan duduk berkelompok sesuai dengan keinginan kalian. Harus terdiri dari laki-laki dan perempuan. Silakan berkelompok masing-masing.
minta tolong buku paket agama silakan dibagikan kepada teman-temannya. Semua kelompok sudah mendapatkan lembar kerja ini ya. Di sini ada beberapa soal yang perlu kalian kerjakan. Yang pertama, sesuai dengan pertanyaan Azza dan juga Gandhi tadi. Ini kelompok 2 sudah sampai nomor berapa? Iya, fungsi dari sebentar mengerjakannya di garis ini. Ini dicoret sekali aja. Terus dijawab di atas garis. Oke anak-anak, karena waktu diskusinya sudah selesai, sekarang adalah waktunya presentasi dari setiap kelompok. Untuk itu, saya ingin bertanya, kelompok mana yang sudah siap terlebih dahulu untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Oh iya, ya Fran, karena di kelompok 1 sudah siap, kelompok 1 dulu ya yang presentasi. Oke, yuk. Kelompok 1 silakan semuanya masuk ke depan. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1. Nama anggota kelompok: Resya, Novita, Alvin, Kalinda. 1. Sebutkan kitab-kitab Allah dan Nabi yang menerimanya. Nama kitab Taurat. Nama Nabi yang menerima: Nabi Musa. Oke, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Selanjutnya, dari apa yang disampaikan kelompok 1, apakah ada pertanyaan atau masukan? Ada masukan apa untuk kelompok 1? Penulisan nama Nabi yang kurang lengkap. Oh iya, betul, sip. Penulisan nama Nabi yang kurang lengkap. Setiap Nabi itu memiliki gelar. Contohnya Nabi Musa alaihi salam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu ya. Jadi ini dilengkapi terlebih dahulu. Oke, silakan. Boleh kembali ke tempat. Kita beri tepuk tangan lagi untuk kelompok 1. Terima kasih kepada semua kelompok yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang semua kelompok, anggota kelompok silakan menghadap ke depan semua, menghadap Pak Imam semua. Oke, kursinya boleh didirikan hadap ke sini, nggak apa-apa. Karena tugas kelompoknya sudah selesai. Nama kitabnya yang pertama kita apa saja? Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa. Kemudian yang kedua kita Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga Injil kepada Nabi Isa. Yang kelima kitab Al-Quran. Oh yang keempat ya, Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Oke, pertanyaan yang kedua tentang fungsi kitab. Fungsi kitab itu sebagai apa? Petunjuk bagi manusia. Dan yang ketiga adalah contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Ya, meletakkan Al-Quran, membaca Al-Quran, dan juga mengaji. Oke, demikian adalah hasil diskusi dari kelompok kalian yang sudah kalian presentasikan masing-masing. Apakah masih ada pertanyaan dari anak-anak semua? Kemudian anak-anak, pada pertemuan minggu depan kita masih akan menggali tentang iman kepada kitab Allah dengan tujuan pembelajaran yang berbeda. Tapi akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Karena jam pelajarannya sudah habis dan semua kelompok sudah presentasi, kita juga sudah menyimpulkan. Mari kita akhiri kegiatan pada pagi menjelang siang hari ini dengan membaca Al-Asr bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
saya mengakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.